Oke, selamat pagi semuanya, kelas 11 IPA 2. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat semua? Baik, Bu. Sehat. Baik, Sehat, Bu. saja, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa salah satu yang mau pimpin doa? Ya, Bu Yuli dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Nak sudah berdoa untuk kita semua. Saya akan absensi dulu satu persatu ya. Abraham ada? Renaldi? Ya, Bu, ada. Mulai ke materi inti, kalian bisa masuk ke agenda sekolah Nak. Kita akan melakukan pretest dulu ya. Silakan masuk ke agenda sekolah. Untuk pretest saya beri waktu 10 menit. Kemudian yang sudah silakan kembali lagi ke Google Meet. Bisa lihat presentasi saya? Baik, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar kertas yang terbakar. Pertanyaannya adalah, apakah abu hasil pembakaran kertas dapat diubah kembali menjadi kertas seperti semula? Bagaimana? Oke, tidak bisa. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Nah, di sini ada gambar sebuah panci. Di dalamnya ada air ya, dipanaskan kemudian mendidih. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada air yang dimasak dalam panci tertutup? Nah, kalau misalkan yang panci tertutup berarti dia bisa kembali ke bentuk semula. Kalau misalkan yang kertas dibakar itu nggak bisa balik ke bentuk semula. oh iya, benar. Oke. Jadi ketika air mendidih, kemudian menjadi uap ya, uapnya bisa kembali lagi ke fase cair. Kalau yang kertas terbakar, itu hasilnya abu maupun asap itu tidak bisa kembali lagi menjadi kertas. Baik. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah yang pertama. A chemical reaction at constant temperature in a closed system is in a state of dynamic equilibrium where the rate of the forward reaction equals the rate of the reverse reaction. Dynamic means the reaction occurs in both directions. Equilibrium means there are constant concentrations of both reactants and products in the system. Consider a wet towel hung out on a line. High-energy water molecules can evaporate and are removed in the breeze. This continues until the towel is dry and can be represented by a simple chemical equation. This is an open system. If the wet towel is left in a closed sports bag, it does not dry. High-energy water molecules evaporate and remain as vapor trapped in the atmosphere around the towel. At the same time, low-energy vapor molecules condense on the surface of the towel into a liquid. The rate of evaporation exceeds the rate of condensation until the vapor becomes saturated. At this point, a balance is reached where the rate of evaporation equals the rate of condensation. A state of dynamic equilibrium is reached, represented by a double arrow. Dynamic equilibrium only occurs in closed. Dari video yang tadi, apa yang kalian bisa dapatkan atau bisa kalian simpulkan dari video tersebut? Ada yang mau menjawab? Ibu, saya mau nyoba, Bu. Ya, silakan, Elvia. Kalau misalkan handuk yang basah dijemur, kalau di sistem yang terbuka, itu nanti kan airnya menguap. Nah, makanya handuknya bisa kering. Tapi kalau misalkan di sistem yang tertutup, nanti airnya itu menguap, tapi habis itu mengembun lagi. Makanya handuknya susah kering gitu, Bu. Kayak masih basah terus. Iya. Di video itu, kalau yang sistem terbuka, itu handuk basah itu langsung menguap ya. Nah, kalau di sistem tertutup, proses dari penguapan dari air itu akan kembali
menjadi air kembali dalam proses pengembunan. Jadi kesetimbangannya disebut sebagai kesetimbangan apa, Nak? Kalau seperti itu, bolak-balik seperti itu disebut kesetimbangan apa? Ini sudah saya bagi, kemudian kalian silahkan bergabung dengan kelompoknya dalam chat WA Group. Jadi dari Google Classroom itu sudah saya kirimkan LKPD, kesetimbangan kimia, silahkan kalian buka, kemudian di-download. Kemudian kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing dalam chat WA Group. Silahkan. Selamat siang Bu Yuli dan teman-teman semuanya. Jadi ini hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi langsung aja ke permasalahan 1. Yang A, menurut diskusi kami, reaksi yang dapat balik atau reversible itu adalah gambar 2, yaitu reaksi pembentukan dan juga pelarutan koral. Dan juga gambar 3, yaitu penguapan dan pengembunan air. Nah, sedangkan reaksi yang tidak dapat balik atau irreversible itu adalah gambar 1 yang merupakan gambar besi berkarat. Adakah yang mau bertanya atau menanggapi tentang presentasinya kelompok 1? Mau nanya, Bu. Ya, boleh Taura, silakan. Ya, jadi kan bentar, Bu. Jadi dibilang kan besi berkarat tuh kan sulit kembali. Jadi bisa nggak besi berkarat kembali ke wujud awalnya? Ya. Silakan dijawab kelompok 1. Saya mau jawab, kan tadi pertanyaannya besi berkarat tuh bisa balik seperti semula atau enggak? Itu jawabannya nggak bisa, karena reaksinya dia tuh merupakan reaksi irreversible. Meskipun emang bisa buat ngilangin karat, tapi besi yang udah karatan itu, maksudnya yang udah kena karat, itu tuh dia nggak bisa balik lagi. Kita cuma bisa ngilangin karatnya doang, tapi nggak ngebalikin besinya. Gitu, Bu. Sekarang ada post test untuk kalian. Silakan masuk lagi ke agenda sekolah. Dari apa yang kamu sudah dapatkan hari ini, adakah yang mau menyimpulkan, Nak? Jadi kalau kesetimbangan itu bisa terjadi kalau misalkan reaksinya itu bolak-balik, terus dia itu bersifat dinamis, sama dia itu berlangsung dalam sistem yang tertutup. Ya, baik, oke. Terima kasih atas kesimpulannya. Jadi pembelajaran hari ini itu tentang yang pertama, reaksi irreversible itu reaksi yang tidak dapat balik. Jadi arah panahnya hanya satu arah. Kemudian reaksi reversible itu reaksi yang bisa bolak-balik dengan ciri dua anak panah yang berkebalikan ya, arah panah bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kedua, ciri kesetimbangan dinamis itu ada 3. Yang pertama reaksinya bolak-balik, kemudian berlangsung di sistem tertutup, artinya reaksi dan hasil reaksi tidak keluar dari sistem. Kemudian yang ketiga adalah bersifat dinamis, jadi secara mikroskopis reaksi tetap berlangsung dengan laju pembentukan sama dengan laju penguraian. Oke, sampai di sini adakah yang masih kesulitan tentang materi hari ini? Apakah sudah jelas? Gimana? Jelas, Bu. Jelas. Oke, terima kasih Nak untuk pembelajaran hari ini. Kita akan ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya, yaitu nilai tetapan kesetimbangan. Jadi kalian bisa belajar dari modul yang sudah saya kasih nanti ya. Kemudian bisa belajar dari sumber literasi yang lain, bisa dari internet, bisa dari buku lain. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, teman-teman dan Bu Yuli, hari ini kita akan menyelesaikan pelajaran kami dengan berdoa. Oke, terima kasih banyak. Tetap semangat ya Nak ya. Jangan lupa belajar. Tetap sehat dan kita akan ketemu lagi minggu depan.